Tabe ine ame aji kae jawata ada leisabe aku buah masuk. Sejarah dan asal mula kepercayaan religi suku Lio. Surundu rakapu leti deki rakaseki uno seki dua kai dua gae deo gare naja Lio to ogale kamu tanah raka ge telo boliru no ogare naja Lio kaki taka no tahun gua nama bapu yo gae suki sera yo gae na upa doa daga kita ana mai sei boka ngereki bere ngere ai ribu sei ngere ipu kama sai ngere ngana tahu moge more tamenggae ada lawa babu mamo no otana watu tahu kemana gagaka kirimi pui asa sowawonga kamambale le sabe tomole walo tamenggae. Marilah kita sama-sama mendengarkan kisah penting ini, sejarah dan asal mula kepercayaan religi suku Lio. Yang saya ambil ini adalah kisah suku Lio Boloara Moni Kelimutu Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Mari selamat mendengarkan. Kata Lio mempunyai beberapa makna dan fungsinya. Lio adalah nama seorang pemimpin rombongan yang datang dari Indochina dengan kapal dan masuk melalui Wawaria. Yang kedua, Lio adalah sebuah suku yang berada di Kabupaten Ende. Yang ketiga, Lio bila kita artikan secara etimologi, Lio adalah hubungan interaksi antara manusia dengan Sang Pencipta. Hubungan antara manusia dengan manusia. Inilah asal mula dari kepercayaan religi umat manusia. Yang pertama, kesadaran akan adanya jiwa. Dan kemudian dari dasar itu religi berevolusi melalui tingkat yang paling rendah, ialah kepercayaan kepada adanya makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu. Yang ketiga, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu kepercayaan kepada dewa-dewa yang menggerakkan alam. Dan yang keempat, pada akhirnya sampai pada tingkat yang tertinggi lagi, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Besar. Sistem kepercayaan orang Lio tentu dalam kaitannya dengan tradisi Kuwiroe atau sesajen. Pertanyaannya, dari mana sumber ini yang saya dapatkan? Sehingga dengan secara lugas, tegas,
dan percaya diri saya memaparkan kisah ini, yaitu kisah suku Liu yang berkaitan erat dengan Kuviroi atau sesajen. Dari beberapa sumber yang saya peroleh, yang pertama yaitu dari kakek Wilhelmus Woda tahun 1980-an yang saya dapatkan informasi ini. Kemudian dilanjutkan kepada anaknya, yakni Nikolaus Doja bersama rekannya. Dan yang keempat, sekarang masih hidup, yakni Bapak Martinus Philip. Dia adalah Ria Bewa tanah Voloara, tanah Maugado. Kemudian dilanjutkan oleh adiknya lagi yang masih hidup sampai sekarang ini, yaitu Bapak Thomas Welu. Beliau adalah kepala desa pertama desa Voloara mulai tahun 1968. Dua periode dia menjabat sebagai kepala desa Voloara. Selanjutnya dari kepala desa yang kedua, yaitu Bapak Yohanes Serowan, hingga saat ini masih eksis di kampung adat Voloara Kelimutu. Baik, marilah kita sama-sama mendengarkan. Sejak dari dahulu, masyarakat suku Liu percaya akan keberadaan makhluk-makhluk lain yang berkuasa. Kepercayaan masyarakat suku Liu terpusat pada Duangae atau Tuhan, dan Nitupai atau mata Ababo Mamo atau leluhur. Kepercayaan suku Liu telah mengalami sedikit evolusi dari masa ke masa. Ini saya memberikan sedikit uraian kepada saudara pendengar dan juga seluruh netizen yang mau mendengarkan kisah ini. Saya akan mengupas tuntas secara lugas dan jelas uraian data tentang konsep kepercayaan masyarakat suku Liu. Duangae saimu puee kai atakaki atau bahasa Lise atahaki, kai mesa dadi, kai nena dua kita lulu hula atafai abe fai lima rua no duangae gale banatana atakaki abe atakaki tera esa. Artinya adalah duangae, yaitu Tuhan, itu hanya satu, esa, dan ia ada dengan sendirinya. Ia adalah dua di langit. Mereka adalah perempuan sebanyak 7 orang, dan gae di bawah bumi. Mereka itu lelaki yang berjumlah sebanyak 9 orang. Dalam masyarakat Liu, wujud tertinggi Adi Kodrati itu dikonseptualkan sebagai Duangae. Selanjutnya, dalam perkembangan dan pengaruh
monoteisme, agama-agama bertradisi besar, khususnya Katolik, konsep tentang wujud keilahian tertinggi disebut sebagai doa gaib, yang merupakan bentuk kata majemuk yang terdiri dari doa dan gaib. Doa gaib wujud tertinggi dalam upacara keagamaan wilayah Lio. Dengan demikian, pemahamannya adalah doa gaib berada titik puncak, sementara nitupai atau mata wajib di bawahnya. Ini pemahaman perlu kita kaji. Lalu, penggunaan benda-benda dalam menjalankan ritus tidak berarti benda-benda tersebut yang disembah dan dihormati itu adalah Tuhan atau leluhur. Seperti makam, batu kuburan, wisululu atau tempat persemaian roh-roh para leluhur, musumase atau batu lonjong yang berbentuk seperti alat kelamin laki-laki yang ditanam di tengah lapangan sebagai simbol laki-laki, simbol keperkasaan pria suatu komunitas, perkampungan, atau yang disebut dengan wawah. Sistem kepercayaan dari leluhur masyarakat Lio mengenal kekuasaan tertinggi yang menciptakan alam dan manusia, yang itu bernama doa gaib. Doa gaib ini berarti yang tua atau yang berumur, yang berbudi luhur dan murah hati. Nama ini sebenarnya punya sebutan yang panjang, yaitu doa geta luluhula gae gale wenatana. Berarti yang tua, yang tinggal jauh di atas, di balik bulan atau di balik langit, berbudi luhur, yang tinggi jauh di bawah bumi. Kekuasaan tertinggi adalah sesuatu yang tidak kelihatan dan sukar dipahami, namun dapat dialami dalam berbagai peristiwa seperti kelahiran, kematian, panen yang melimpah, bencana kelaparan, dan lain-lain. Selain kekuasaan tertinggi tadi, juga percaya kepada adanya roh-roh atau nitu. Roh itu ada yang bersifat baik dan melindungi, misalnya nitu dai. Nitu dai sebagai roh pelindung rumah. Nitu nua sebagai roh pelindung kampung. Nitu ae adalah roh pelindung air dan sungai. Nitu ngebo adalah roh pelindung hutan. Selain itu, ada roh yang jahat dan perusak, seperti nitu re'e, roh yang berkeliaran di sekitar perkampungan. Juga nitu longgombenggah, roh yang suka mencelakakan anak-anak. Ule ageree adalah roh yang menggoda pria dan wanita agar berbuat sesuatu hal yang zina. Nah, saudara pendengarku yang berbahagia dan yang terkasih, inilah sekilas informasi dari saya. Mari kita nantikan kembali video selanjutnya, cerita asal mula tentang suku Lio.